Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Zaman sekarang itu kalau ngomongin tentang pekerjaan nih, kita suka nggak punya bayangan ternyata pekerjaan di dunia itu banyak banget. Oh jelas dong, Ya, apalagi setelah berkembangnya ini dunia ya, teknologi. Teknologi kan, kita bisa bikin bener. semuanya, bahkan hal-hal yang dulu nggak terbayangkan itu bisa jadi kerjaan gitu. Nah, Bener, karena kayak kerjaan-kerjaan misal yang kerjaannya di rumah terus habis itu duitnya ngalir terus, Ya. dikira ngepet, wah serem nggak? Padahal kita WFH loh ya, atau WFV, Apa tuh? work from vacation. Wah, agak kurang nyebrang. Agak kurang nyebrang ya, Tapi oke. ya benar, kalau sobat rekreasi misalnya belum begitu mengerti banyak soal profesi gitu ya. Di rekreasi ini kita suka menghadirkan profesi-profesi yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Bener banget gitu. tuh, guys. Profesi-profesi yang juga kadang-kadang anak-anak mahasiswa ini sudah mulai menjajal profesi ini. Salah satunya adalah teman-teman freelancer di bidang graphic designer, kemudian juga bidang desain komunikasi desain, visual ya gitu lah ya. komunikasi visual. Nah, salah satunya ini sudah hadir nih bersama kita di sini. Siapa? Agak bagus ya. Ada siapa? Ada Ada kamu? saya, enggak dong. Ini saya. Hari ini bukan narasumber ya. Bukan narasumber, tenang aja, santai bos. Gitu kan. Tapi kita sudah menghadirkan nih salah satu teman kita yang cantik jelita. Ada Maria ya. Ini Adinda. adalah mahasiswi DKV. Iya. Masih mahasiswa ya statusnya ya? Iya, masih mahasiswi. Sampai Ini. detik ini Sampai masih detik sampai ini. kita ngetik ya. Iya. Cuman kalau besok pas lagi on air, maksudnya mungkin udah tayang, kayaknya sudah lulus jadi jadi sarjana ya. SN. Luar biasa, selamat ya. SSN sarjana seni ya. SDS. Oh, sarjana Oh, sekarang desain. udah. Iya, beda ganti. ya? Oke. Oke. Ganti SDS. Oke, sebelumnya selamat datang dulu Maria. Bisa Kita dulu kan dong. kalau di rekreasi serba nyebrang sih, jadi kadang-kadang tiba-tiba kesana tiba-tiba kesini. Iya. Maria, berarti Iya. at the moment kita sekarang lagi take, ini kan masih mahasiswa nih. Kemudian di lain sisi, Maria ini juga sudah menjalani pekerjaan sebagai freelancer ya di bidang graphic designer dan segala macam. Itu mulai dari Iya, kapan sih kalau boleh tahu? Untuk freelance sendiri sih ya sebenarnya dari nggak kayak hari ini aku freelance, enggak. Mulai kayak awal kuliah coba bikin ini ya, bikin itu, lama-lama banyak orang datang minta buat ada project masuk project, pelan-pelan lama-lama ya sampai detik ini masih hitungannya masih freelance sih. Oh, berarti dari awal kuliah ya? Dari awal kuliah. Berarti antara sebenarnya sengaja nggak sengaja ya? Iya, Maksudnya sengaja kayak nggak sengaja. Udahlah selo ini gitu kan, bikin kayak seru deh. Iya. Gitu ya. Oke. Terus Oke. kenapa akhirnya memilih menjadi di kafe selain daripada memang dia kuliah di kafe ya, tapi memang dari awal kamu memilih itu tuh sebenarnya kenapa? Apakah passion kah atau keinginan orang tua mungkin saat ini atau apa gitu? Emang dari dulu sih, dari kecil sih suka gambar ya. Oh. Tapi dulu kan belum ada istilah di kafe, Iya, ilustrator iya. gitu. Itu belum tahu, jadi taunya aku gambar gitu. Misal dulu tuh suka baca komik, tonton animasi gitu. Terus ini gambar. Aku cita-citanya mau jadi pelukis. Gitu. Dulu kan belum ada tuh. Iya. Dulu kata desainer tuh Benar, apa, benar, ilustrator nggak ada. Pokoknya dulu mau jadi pelukis gitu. Terus lama-lama SMA kan yang kalau gambar itu suka hobi gambar kan nggak banyak ya. Ya. Jadi itu hitungannya kayak ya sepi gitu, cuman jarang gitu gambar, cuman masih senang. Terus mulai kuliah, ambil apa ya kuliah? Tetap ya ada kegalauan itu ya. Ambil apa ya? Ya udah deh, DKV apaan ya? DKV apa ya? Udah deh coba aja DKV dan ya untungnya sampai sekarang sudah bisa lulus. Luar biasa. Bisa bertahan. Bisa bertahan. Banyaknya yang juga ternyata bisa gambar, akhirnya sampai sekarang bisa lulus gitu ya. Nah, kalau Maria sendiri lebih seneng disebut sebagai ilustrator, graphic designer atau apa nih? Ilustrator sih. Ilustrator. Ilustrator ya. Oke. Itu ada bedanya nggak sih Nah, aku mau nanya ilustrator sama graphic designer tuh sebenarnya ada bedanya atau sebenarnya sama aja mbak, itu cuma nama aja atau kayak mana? Lebih ke spesifiknya sih. Ilustrator kan tuh lebih gambar, misal gambar suasana, ada banyak orang ya untuk background gitu. Kalau graphic designer tuh lebih ke
branding, bikin Oh logo, iya, bener-bener logo. bikin logo, Ah, bikin turunan-turunannya. Nah, ilustrator tuh kadang di bagian graphic designer, bagian dari graphic designer kayak gitu. Oke. Oh, menarik, Tadi kan menarik. berawal dari suka baca komik dulu, baca komik apa aja? Conan. Conan. Aku lebih tim Kindaichi ya guys. Tahu Kindaichi gak? Udah Detektif jauh juga. banget. Juga. Kan dua komikus ini bertemu ya, luar Iya. biasa. Enggak, komik saya kan cuma penikmat, saya gak bisa Oh, gambar. oh iya benar. Tapi benar kalau Conan Conan dulu berarti tuh- lebih suka gambarnya ya. Kalau misalnya Diary Maria sendiri, kalau aku lebih suka ceritanya. Oh, Kok sorry, bisa sini penulisnya ini nyebrang ke Kalau sana, saya nyebrang lebih ke suka sana. kartunnya sih. Animenya ya. Iya animenya. Saya Ya. lebih suka lihat aja daripada baca gitu. Oh, Emang suka dasarnya, visual iya. Iya, Emang iya, dasarnya iya. verbalnya minus kan. Jadi kayak baca tuh kayak, duh, inilah contoh-contoh manusia minus literasi. Oke, berarti sekarang kan sudah apa ya dibilang berkarir juga ya di bidang ilustrasi gitu. Yes. Nah, terus ke depannya ketika memang sudah nanti jadi sarjana, apakah akan meneruskan itu kerja di agency seperti mahasiswa DKV pada umumnya, atau akan mengejar karir sebagai dosen, guru dan segala macam? Iya itu bisa lo membuka peluang juga. Atau mau kerja Ini sendiri. kebetulan kita podcastnya sekaligus bimbingan karir. Oh iya benar. Gimana? Terima kasih. Bagaimana langsung kayak gitu? Kita kan nembak loh. Iya. Gimana. Pengennya sih cari pengalaman dulu sih mas tuh masuk studio ini, pengen tahu cara kerjanya gimana sih, kalau dapat project klien tuh seperti apa, Oke. tahap-tahapannya gitu. Untuk pengalaman sendiri sih ya, untuk project sendiri sih musik kan masih jauh ya. Pengennya sih bikin kayak brand sendiri, Oh. bikin brand merchandise, misalnya kayak baju atau gantungan kunci, stiker kayak gitu-gitu. Tapi Pengennya pakai sih brand gitu. sendiri. Iya, brand sendiri, gambar sendiri gitu. Oke, jadi mungkin nanti bisa ini kali ya di studio Ghibli mungkin. Iya, tadi kita ngomong gitu Ya, ya. Ghibli itu. Iya, keren banget ya. Aku Bisa lagi gitu rewatch ya. lagi sih anyway. Tapi ya Gus ya tadi kan sebelum kamu datang ya Pak ya. Tadi kita sempat ngobrol dulu kan, dan ternyata aku kan dia cerita juga tentang TA-nya dia bahwa dia Oke. bikin game. TA tugas akhir ya. Ya, TA ya, tugas akhir ya, kayak akhir. beberapa ini skripsi. Dan itu tuh gamenya, dan itu tuh menarik banget. Mungkin kamu bisa ceritain, ini salah satu produk DKV yang kadang-kadang tuh kita kayak, game yang sebelah mana, dan gamenya seperti apa, itu mungkin kamu bisa ceritain sih. Itu sebagai salah satu informasi dan juga inspirasi juga ya, mungkin buat sobat kreasi semuanya, supaya siapa tahu lagi ada yang lagi galau juga, nyari inspirasi apa gitu, silahkan. Jadi aku awalnya bikin TA tentang jalur rempah. Jalur rempah itu Kan? jalur rempah tuh nggak banyak yang tahu. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya. Tahu nggak? Tahu. Oh, tapi pintar banget. Enggak, soalnya pernah baca. Pernah baca, iya. Saya anak literasi. Oh iya, sorry. Lanjut. Itu awalnya dosen yang ngasih tahu, udah kamu bikin aja jalur rempah. Ah itu apaan pak? Ya udah coba kamu cari. Ya udah aku cari-cari. Nyata tuh lagi di pemerintah tuh lagi berusaha untuk Nge-track ya. ya maksudnya buat bawa ini ke UNESCO. Oh iya, benar. UNESCO, dan lagi gencar-gencarnya untuk buat kayak kegiatan ini untuk dilakukan gitu loh. Iya. Terus aku lihat ini kesempatan yang bagus nih buat para pelajar ya, buat tahu kan pelajar. Jadi aku juga cari tahu pelajar tuh seneng nggak sih sejarah. Beberapa bilang, ada yang bilang bosen, ada yang bilang males Iya. baca. Iya. Ya Seperti itu. Terus aku tanya gimana kalau dibuat game, banyak tertarik. Akhirnya dari situ aku coba cari jalur mana yang aku mau pakai, siapa aja karakter yang bakal aku pakai, ceritanya seperti apa. Nah, ntar gamenya tuh bakal seperti misalnya kamu di satu kejadian, misalnya lagi di pelabuhan. Nah, kamu harus ke kapal atau harus ke kapten dulu. Nah, itu bisa punya ending yang berbeda. Oh, jadi gamenya kayak ala-ala Game, story gitu iya, ya? game-game cerita Oke, gitu. Game cerita. Itu pengerjaannya berapa lama tuh? Kayak lama ya. Kayak dia membuka luka lama. Gitu. Tapi itu menarik loh. Maksudnya itu salah satu produk DKV yang mungkin nggak banyak sobat rekreasi tahu gitu, bahwa bisa dibawa ke situ juga. Iya, gitu. karena bayangku kalau game itu ya teman-teman yang di bidang teknik apalah, informatika, IT gitu dan kan. segala macam gitu. Ternyata Tapi ternyata DKV juga bisa. Bisa. Berapa lama pengerjaannya? Untuk
Kalau skripsi sih bab 1 bab 2 lama ya. Skripnya aja, bab 1 bab 2-nya nggak usah dibahas, itu lewat aja. Mungkin di 4 bulan Oktober, Agustus. Ya mungkin setengah tahun ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Itu ya ya. pengembangannya segitu. Kalau itu malah akan lebih susah di developing si gamenya sendiri kan daripada ilustrasi dan segala macam ya kan, atau gimana? Untuk developing kan pakai aplikasi yang namanya Figma. Oke. Figma tuh sebenarnya aplikasi buat UI UX, bikin Ya, website, ya. bikin Tahu nggak lu aplikasi. UI UX? Tahu aku, agak pintar aku tadi, udah di spoiler soalnya. Di spoiler ya. Terus. Buat di UI UX. Nah, website tuh kan sistemnya sama ya kayak game. Misalnya ngeklik ini ntar muncul apa, ngeklik ini muncul apa. Nah, dari situ aku lihat oh ini bisa nih untuk bikin game simple aja, untuk prototype-nya aja. Jadi ya untuk lamanya sih belajarnya sih karena belum pernah pakai Figma. Oke. Tapi untuk ilustrasinya sendiri lebih mudah daripada ini atau sama Nggak aja juga. sebenarnya? Ilustrasi mah tetap susah di mana aja. Makanya kan nanya kan kayak, oh enggak kok mbak aku udah pro nih kayak gitu kan siapa tahu kan? Lumayan bisa. Yang susah tuh banyaknya sih. Oh. Jadi untuk ilustrasi ya bisa-bisa aja, cuman banyaknya itu. Dan harus kayak- sabar ya, telaten ya. Iya, harus sabar. Kan Karena- itu scene-nya banyak kayak gitu Iya, kan. itu dia yang mau aku ngomongin. Jadi scene-nya banyak, jadi frame to frame-nya tuh bener-bener yang harus ini gambar ini, gambar ini, gambar ini gitu. Orangnya harus senyum, orangnya sedih, terus gerak ini, gerak itu. Background-nya juga berubah-berubah kan. Itu nanti akan jadi game yang bisa dikonsumsi oleh Publik banyak atau orang, masih prototipe atau masih belum tahu. Kemarin sih sidang cuma sampai prototipe aja. Oke. Dan untuk lanjutinnya belum ada pikiran sih soalnya butuh waktu juga dan Iya, iya. itu tetap Butuh sejarah. biaya. Ya, biaya. Sponsor. Halo sponsor. Tapi bener sih kalau kata Ninda tadi jalur rempah itu memang kan tidak banyak orang yang tahu Tidak ya banyak orang gitu. tahu. Dan ketika itu bisa dibawa ke sebuah hal yang menyenangkan gitu ya dalam hal itu kayak game gitu. Akan jadi sebuah cara belajar yang seru juga. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang karirnya Maria sendiri di dunia ilustrasi. Yes. Kalau tidak salah, ini pernah Salah. memenangkan Enggak beberapa apa ya? Kompetisi penghargaan. Kompetisi dan juga awarding dan semacamnya gitu. Kalau tidak salah ada nih satu brand yang pernah akhirnya memenangkan itu kompetisi Dimenangkan. Iya, kompetisi. Kan brandnya yang memenangkan Maria. Oh iya. Oh gitu ya? Iya dong. Oke. Kalau kompetisi dimenangkan. Dimenangkan, oh gitu. ya. Bisa Melanjutkan aja ya. nih. Bisa aja ya baca ini Itu satunya aja. adalah satu brand yang brand Chocolate ya, brand Iya. chocolate. Ada break, ada Kita nggak sebut merek, nggak sebut merek ya. Itu boleh diceritain gimana sampai akhirnya Bisa. keluar jadi pemenang. Awalnya sih itu kan sebulan ya kompetisinya. Wah, aku pikir menjawabnya ya awalnya sih aku daftar ya. Ya bener Terus, sih. Itu periode kompetisinya kan sebulan biasanya. Nah itu udah akhir-akhir itu juga lagi mau melebat satu skripsi kayak aduh skripsi atau kompetisi nih gitu. Lihat kompetisi lumayan gitu. Lumayan ya, Hadiahnya, tambah-tambah ya. hadiahnya. Untung menang ya. Iya terus. Terus lihat udah Hamin 4 apa ya. Hamin 4 baru yaudah deh coba deh bikin sketsa. Bikin sketsa udah kayaknya coba dulu sketsa terus warna terus udah selesai baru di upload submitnya itu. Nah gitu tuh berarti itu adalah sebuah ilustrasi atau desain aja atau apa produknya apa gitu loh yang kamu bikin waktu itu kompetisi? Di Itu dalam kan kompetisi itu. desain packaging gitu. Nah kita bikin ilustrasi untuk didesain packaging itu. Oh. Jadi ditaruh gitu loh. Iya. Ada gambar. Ada gambarnya Iya, gitu. Kan biasanya kan ada special edition Iya, ada special edition. Dia Itu limited ada edition kayak- sih emang gitu. Karena kayak hari kemerdekaan kan itu biasanya ada brand-brand yang ada brand gitu kan. Ada bendera-benderanya gitu kan. Ada Iya. khusus lah. Ada gitu khususnya desainnya. lah, Nah, ya. mungkin itu kali ya. Iya. Waktu itu bikin desain apa tuh kalau boleh tahu? Dulu desain tentang Likupang. Likupang, salah satu destinasi prioritas ya. Destinasi, iya, oke. destinasi prioritas. Luar biasa ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku bukan masalah lumur tapi kayaknya nggak usah dilanjut aja. Salah satu Oke. destinasi prioritas gitu. Iya, Itu waktu itu temanya apa kalau boleh tahu?
temanya tentang itu, tentang Destinasi pariwisata. Indonesia. Iya, tentang pariwisata Oke. Indonesia. Kenapa pilih Likupang? Ada story-nya kah? Background story Atau ada mimpi mau ke sana Oke nih, kah? gitu. Atau apa gitu? Karena jarang terdengar aja sih. Padahal Jarang jadi prioritas ya? Iya, berarti prioritas. Jadi kayak Likupang emang di mana sih? Terus udah mulai Oke. cari-cari. Oh, ternyata bagus ya. Saya kira ya udahlah coba pakai ini. Pakai tema ini. Dan menang ya. Syukurlah. Dan puji menang. syukurnya menang. Kalau tidak menang, dia agak Ya nggak apa-apa, memikirkan skripsi pengalaman. dikit. Pengalaman kan akhirnya Iya, setidaknya buat sebelum pengalaman. skripsi itu kan refreshingnya gitu. Refreshing. Refreshingnya. Tapi ternyata nggak cuma satu kompetisi loh. Oh iya. Ada Iya. beberapa ya. Oh, Ada apa luar lagi biasa. selain brand coklat tadi? Yes. Dulu pernah botol kopi instan. Oh, Pernah. oke. Terus apa lagi ya? Kereta, bikin kartu ucapan gitu. Oke. Kartu Oh, ucapan. keren. Kayaknya itu deh. Sempat juga buku tentang mie instan dalam rangka hari HUT ulang tahun, ya ulang tahunnya. Brand mie instan. Brand ya? mie instan gitu. Ah, keren ya. Keren sih. Maksudnya kadang tuh kita nggak sadar bahwa kayak dulu kan juga pernah ya yang rekreasi siapa namanya? Mas siapa? Rekreasi siapa? Mas Nibras. Nah, Itu kan iya. yang Google Doodle ya. Itu kan apa namanya ilustrasi-ilustrasi kayak Google Doodle, kemudian ilustrasi dalam sebuah packaging brand aja. Itu tuh memang ada orang yang bikin loh. Bener ya. Enggak Jangan langsung sampai Anda tiba-tiba pikir, kayak gitu nah, aja. magic tidak ada. Dan ada it- orangnya di sini. Betul, dan itu butuh ide-ide yang memang effort juga gitu loh. Jangan bilang terus mereka nggak kerja apa-apa ya. Tapi masalah sih. kalau Maria sendiri tuh lebih banyak ilustrasinya ilustrasi ke manual, digital atau gimana? Kalau untuk Atau sekarang, combine gitu? untuk sekarang sih udah digital sih. Tapi kalau dulu SMA awal-awal kuliah kan belum ada alat iPad gitu, belum ada uangnya. Ya Jadi lu dulu sedih lo sekarang aja udah belum ada tinggal. uangnya. Perjuangan Maria ini ya Allah. Perjuangan. Terus Awal-awal juga, awal kuliah kan juga mata kuliah kan masih Manual, gambar manual ya. Lama-lama pertengahan kuliah udah mulai digital. Eh, Terus sekarang udah digital sih. Kalau manual udah lebih susah manual atau digital? manual, nggak bisa dihapus. Oh iya benar juga. Nggak bisa diunduh. Nggak bisa diunduh. Kalau Iya, nggak bisa digital kan diunduh. kayak fitur-fiturnya itu juga lebih memudahkan ya. Misalnya Iya. kalau bikin garis kita nggak perlu yang sampai ngek begitu, tapi udah harus tuk udah kelar. kayak Iya. gitu. Nah ngomong soal kompetisi juga nih Gus dan juga Maria. Nah untuk Maria sendiri ada nggak sih tips and trick gitu supaya mungkin ada nih sobat rekreasi yang mau ikut kompetisi juga gitu kan, harus ngapain nih? Ya selain daripada berdoa dan berusaha ya, semua orang harus seperti itu. Tapi Kalau aku maksudnya- boleh mengawalnya adalah jangan lupa daftar dulu. Ya, tapi Dan jangan mepet-mepet deadline. Iya. Ya, atau apalagi cari inspirasi nih kan Iya, biasanya iya. kalau orang desain itu kan cari inspirasi. Mungkin ada tips and trick nih dari Maria sendiri yang mau disampaikan gitu. Apa gitu biasanya ngapain gitu? Desain triknya sih contohnya mungkin kayak tadi brand coklat tadi. Misalnya aku ngambil Likupang. Nah, Likupang tuh apa sih keindahan di Likupang ini bisa aku ilustrasikan di gambarku, desainku. Terus bisa juga kriteria lah dari kan ada dikasih tahu tuh jurinya siapa aja. Bisa lihat tuh kriterianya kira-kira kayak mana sih misalnya. Kalau brand coklat kemarin tuh ada juri dari kementerian. Nah, kementerian tuh kira-kira sukanya kayak gimana. Terus Oh, juri bener ini juga sukanya ya. seperti apa. Menyesuaikan Iya, ya. menyesuaikan dan juga brand ini tuh suka gambarnya seperti apa sih? Apakah yang simple, apakah yang ilustrasif atau warna-warni itu juga bisa. Terus juga lihat-lihat kompetisi yang sebelumnya juga bisa, tapi kalau bisa jangan menjiplak. Iya, Oh, iya, Itu iya. penting banget. Jangan mau. Benar-benar Jangan menjiplak. Jadi research itu tidak hanya sekadar yang gambarnya mau apa sesuai tema atau enggak, tapi lebih ke komprehensifnya yang Iya. lebih ke jurinya siapa. Karena itu penting ya. Selera Itu brandnya juga. selera brandnya juga brandnya. seperti apa. Iya sih, itu. Dan lagi-lagi karena kompetisi, ya kita harus cari karakternya kita tuh pas atau enggak sama brandnya, tapi tetap uniknya kita gitu Iya, kan ya. benar. Nah itu, berarti temukan dulu unikmu, tapi juga jangan lupa research ya. Temukan Yes. unikmu. Jadi jargon nih gitu kan. Nah Oke. terus setelah itu kan lumayan ya dia Maria ini menang banyak kompetisi Ya. gitu kan. Nah,
apa yang kamu rasakan? Oh, aku dapat ini nih ternyata dari semua pengalamanku ini apa gitu. Ada sesuatu hal yang kamu rasain nggak dalam pertumbuhan kehidupanmu jadi gitu? misalnya kalau misal setelah menang money Ya selain itu pasti dong ya. Tapi I can mungkin get a drop of money. enggak. Atau mungkin namaku udah mulai terkenal nih kayak gitu kan. Who knows gitu, atau apa yang Atau mungkin mulai ada brand-brand besar yang sudah mulai mendekati, meng-hire gitu-gitu. Ya contohnya ini juga Dyer. Contohnya ini Dyer. Lebih ke nggak nyangka sih, kayak ya aku kan ikut kompetisi cuman coba dulu aja buat pengalaman, mau menang mau enggak tetap ikut pokoknya mau. Jadi ya senang juga, bikin orang tua bangga juga. Oke. Kenapa Bu? Tangannya gitu-gitu kenapa? Oh Udah tinggal 2 menit. menit. Ada 2 menit. Ini kita udah disewa sampai besok pagi. Oh, iya, kita oke. ngobrol aja. Kita ngobrol sampai lusa sih. Nggak wisuda dong saya. Belum, Terus maksudnya gimana? Sabtu kan? Oh, Lusa belum. udah Sabtu ya? Udah Sabtu. Ya ini Terus. kita lanjut. Terus apa lagi tuh yang ternyata setelah aku ikut kompetisi ini Nggak nyangka tadi kan. atau mungkin pergerakan dari desainmu tuh jadi berbeda Iya, atau iya, gimana iya. kayak gitu. Taste akhirnya atau apa? Tesnya juga bisa sih, jadi lebih tahu nyata desain seperti ini yang dicari oleh brand-brand gitu. Dan buat portofolio juga sih, masuk Nah, itu portofolio. yang penting. Apa? Itu yang penting portofolio. Portofolio Karena itu. kalau bidang ilustrasi, kemudian graphic designer, temenku kan ada yang dia lulusan DKV juga, tetapi udah angkatan bangkotan sih 2012 Kelihatan lah dia ya. masih. Kalau saya kebetulan isi pertama kali buka DKV tahun berapa? Itu saya di situ angkatannya. Wow, Enggak juga sih. eh, Jadi dia kanggurnya beneran lagi. Dia bilang 2004 loh, taruh Enggak, bingung ada. Maksudnya gini, ke temanku itu juga portofolio akhirnya dari kompetisi-kompetisi. Kemudian sekarang dia bekerja di bidang graphic designing gitu ya, sebagai graphic designer. Itu pun juga dia akhirnya menggunakan portofolio yang kemarin-kemarin gitu kan, kemudian ditumpuk ketika ada yang hire, misalkan ada tuh website atau apa gitu Iya, ya, ada hire website. freelancer dan segala macam dari seluruh Iya. dunia, yang itu cuannya juga gede banget Bener, gitu dollars ya. Akhirnya mereka gitu kan. menggunakan si ilustrasi dan juga portofolio ini. Gitu. Jadi memang sekarang tuh banyak cara cuy. Iya. Banyak Cari caranya. cuan, mah. Tinggal kamu bisa kreatif atau enggak dan bertahan atau enggak, itu yang susah. Salah Iya. satunya cari cuannya adalah kalau di TikTok sekarang banyak banget ya yang kayak anak-anak DKV itu tuh Recreate. bahkan hasil ujiannya mereka aja yang ujian 3D apalah segala macam itu tuh diupload dan itu bisa jadi banyak viewers, FYP dan segala macam. Nanti red cardnya naik kan gitu. Iya. Bener, Maria nggak pengen ke arah Iya. itu udah juga. udah Sudah bikin loh. Oh, udah FYP juga. FYP. Boleh nggak? Wah. FYP? FYP. Ya itu kan boleh di ini untuk Boleh sobat di-share rekreasi TikTok, TikToknya Instagramnya. apa gitu kan, siapa tau pengen lihat gitu kan Maria lebih dekat gitu. Boleh Mari gimana ya? Apanya Maria Adinda, atau bisa muncul gitu. Enggak dong. Bikin Nggak PR editornya. Editornya kasihan ya. Sebut aja. Sebut aja @Maria ADNDA. ADNDA ADNDA. Maria Adinda, tapi nggak pakai i. Nggak pakai i. Iya, Maria ADNDA. Oke. berarti Itu itu semuanya TikTok, Instagram. TikTok ya sama TikTok. Instagram. Oke, berarti sudah mulai live juga kah? Belum. Belum ya, jangan dulu ya. Jangan. Kayaknya jangan ya. Yang penting Ilustrasi sudah dulu aja ya. Bener sudah dulu, yang penting istirahat seminggu lah paling enggak ya untuk relaksasi Iya. diri gitu kan. Iya. Dan nanti mulai lagi untuk bertahan hidup. Baru Atau mungkin kembali. nanti abis ini kayaknya kita pansos kali bisa ya. Boleh. Udah Kita pansos. FYP. Oke, iya. Apa? Kita Kita jadi objek untuk digambar. Oh wow, boleh banget Kalau itu. butuh Model gitu kan? butuh Bukan apa? semacam Inspirasi, nggak juga inspirasi dunia-dunia gaib gitu. Kamu aja. Anyway, Sorry. Sobat Rekreasi, itu tadi obrolan kita sama Maria. Thank you banget sudah Yes, hadir di thank Rekreasi. you. Sukses terus sama pekerjaannya, Amin. lancar wisudanya. Tapi kan ini tayang udah wisuda ya. Ya selamat untuk wisudanya. Selamat Ya, untuk wisudanya. terima kasih. Selamat sudah menuntaskan ya. Menuntaskan pendidikan. Dan Mudah-mudahan selamat kedepannya. juga sudah menjadi pengangguran. Enggak juga ya. Berarti kan kedepannya dia mau, Udah banyak kedepannya mau kerjaan ngapain ya? nih kira-kira? Rencana mau apply
kerjaan juga sih. Oh, tetep ya. Tadi kan Apply mau kerja. cari pengalaman dulu. Cari pengalaman, Ya, iya. selamat mencari pengalaman kalau Selamat gitu. cari pengalaman, Mudah-mudahan mendapatkan pengalaman yang sesuai dan kamu butuhkan. Yes, dan jangan lupa juga buat sobat rekreasi hari Jumat hari apa? Hari Sabtu. Salah lagi kan. Enggak, soalnya Sabtu. kemarin sempat cuma Sabtu, terus sekarang habis jadi itu sekarang Sabtu. jadi Sabtu aja. Nggak apa-apa. Nah, itu kan si Kita- tua ini agak lupa. Jadi Nggak Sabtu jam 7 malam di TVRI Yogyakarta Official. Kalau mau cari semua informasi tentang Ninda di Ninda F Putri, aku kaget. kalau Maria di Maria @adnda. Kalau kamu? Aku sudah sering disebut Oh, ya, yaudahlah. tapi followers nggak naik-naik, jadi aku Ya jangan lupa Ninda F Putri ya. Kalau TVRI Yogyakarta bisa di TVRI Yogyakarta itu bisa tahu semua programnya, bisa tahu juga ada update apa sih yang terbaru dari TVRI ya. Betul sekali, Kita ya. bertiga pamit, jangan lupa juga untuk tetap sehat, tetap semangat. Bye. Bye bye.